Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk mereka yang mungkin as rodanya ini cepat rusak atau komstirnya itu bagian sananya cepat rusak, bagian asnya ini juga ban rusak, cepat rusak. Ada kemungkinan seperti itu. Kalau dulu zamannya velg ruci ya, belum velg racing seperti ini, tapi velg ruci gitu ya, itu kalau nggak senter beneran problem, ban cepat gembos, terus bearing depan ini cepat rusak, setelah itu cakramnya ini jadi kemakan, nggak gitu ya. Kalau ini masih utuh ya, saking utuhnya karena kampas rime gak iso habis ya. Tapi itu ya kalau zaman velg ruci. Kalau zaman velg racing sudah nggak ada kayak gitu lagi, karena umumnya velg racing itu nggak peyang. Kalau ada beberapa yang peyang ya, tapi umumnya nggak peyang. Tapi ada lagi masalah yang terjadi baru-baru ini, akhir-akhir ini, yaitu hubungannya dengan suspensi. Jadi penulis terakhir naik Honda Beat ya, boncengan, ngalami depan ini getar sekali waktu lewat jalan gak rata. Getar kenapa? Karena ini olinya udah bocor nih ya, udah habis ya. Sebenarnya nggak bocor pun sudah bisa dirasakan ya, tanpa sebelum bocor pun sudah bisa dirasakan. Jadi suspensi itu ada dua bagian penting. Yang satu per yang gunanya kalau kena tekanan gini, terus nanti dia akan balik lagi, kena tekanan akan pendek lagi, terus begitu sudah lewat balik lagi. Nah, per ini kalau nggak dihambat gerakan suspensinya bisa mantul-mantul, karena alaminya seperti itu. Ayun naik turun itu normalnya per. Kalau per kena tekanan terus dilepas, dia akan mantul-mantul gini. Itu sudah sifat alaminya. Dan untuk mengontrol gerakan itu, untuk menghambat gerakan itu, ada namanya shock breaker. Shock breaker itu ya sebenarnya cuma oli yang dipaksa lewat saluran sempit untuk memberi hambatan. Nah, di suspensi depan ini PR penting, ada yang bilang perlu diganti juga, bagian olinya juga penting. Nah, akhir-akhir ini kualitas oli itu menurun jauh. Jadi zaman dulu kayaknya oli kalau untuk suspensi itu adalah oli silikon. Kalau sekarang kayaknya sudah pakai itu ya, pakai oli mineral ya. Umurnya nggak seawet oli silikon, karena nggak awet, cepat rusak, cepat merusak seal, dan akhirnya olinya nggak bisa bekerja dengan sempurna. Yang terjadi adalah ketika lewat jalan tidak rata, hasilnya adalah per ini bergerak cepat gitu ya, liar, dan ini bisa terasa sampai ke setang sana, saking parahnya itu. Nah, ini kayaknya ada hubungannya juga dengan komstir itu. Kalau setang gini-gini ya, terlalu geraknya cepat seperti itu, ya otomatis bagian komstir kena tekanan berlebih juga. Terus bearing ban juga kena tekanan berlebih. Dan biasanya untuk mengurangi itu, radar itu memilih mengurangi tekanan ban. Padahal musuhnya ban itu adalah sering berubah bentuk. Jadi kalau bannya dikemposi, efeknya adalah ban jadi sering mulet-mulet, karena terkena tekan gini terus mulet, jepit ini dindingnya keluar. Terutama yang ban tipe kayak gini nih ya. Ini berapa ini? Ini tipe 80-90. Nah, kayak gini nih bannya jadi cepet dipaksa nekuk-nekuk dindingnya. Jadi waktu dibebani nekuk, sudah nggak dibebani ngembang lagi.
Itu efeknya adalah membuat dinding ban cepat rusak. Kalau bannya bukan ban tubeless, maka bagian tabung ban dalamnya yang cepat rusak, kegerus sama bannya, karena bannya jadi keriput, bagian dalamnya jadi gurat-gurat gitu. Dan itu pun pakai ban kempos pun nggak terlalu bisa menahan perubahan jalan, karena ya namanya perubahan jalan kan ya macam-macam, tergantung dari kecepatan juga. Misal kalau kecepatan 20 bisa keredam, kecepatan 40 sudah nggak bisa lagi. Nah, efeknya cuma gara-gara suspensi ini olinya sudah rusak adalah ban jadi cepat rusak, bearing ini cepat rusak, komstir cepat rusak. Padahal sumber utamanya cuma dari suspensi ini, cuma dari olinya. Sayangnya penulis nggak bisa eksplorasi karena penulis nggak bisa trial dan error. Terakhir penulis ganti olinya yang Next 2 itu sama orangnya dikasih Global Petro Amerika, tapi sekarang sudah terasa agak lemah gitu ya. Jadi kayaknya dari sisi tahanannya sudah turun drastis untuk suspensinya. Jadi kayaknya gimana ya, kayaknya sampai sekarang nggak ada yang membandingkan suspensi dari sisi kualitas atau awetnya ya. Dari sisi bahan juga waduh minim banget informasinya. Saya juga penulis susah untuk menentukan mana yang bagus, karena ya itu minimnya informasi bahan oli tersebut dari bahan apa ya, entahlah ya. Tapi ya kembali lagi, kalau misalnya ya motornya itu bannya cepat rusak, bearing as roda depan rusak, komstirnya cepat rusak, maka yang perlu dicek juga adalah suspensi ini. Kalau perlu dicek suspensinya. Kalau olinya jelek, rasanya 10 km itu adalah masa pakai yang wajar. Yang jelas kalau misal di drain itu warna olinya sudah hitam, warna oli suspensinya sudah hitam, nah itu wis nggak layak pakai, apalagi sampai abu-abu, sampai ada butiran-butiran macam-macam gitu, itu sudah benar-benar nggak layak pakai. Jadi itu aja ya. Jadi kalau misalnya ban cepet ganti terus, itu karena bannya terlalu sering dikomposi, pemakaian harusnya normal. Bearing cepat rusak, komstir cepat rusak, barangkali itu karena suspensi cepat rusak. Karena suspensi rusak itu kadang orang nggak merasa, dikira normal, dikira empuk, padahal gerakannya liar kalau jalan ke rata. Itu yang perlu diwaspadai. Kalau misalnya suspensi bekerja dengan baik, olinya bekerja dengan baik, maka walau bannya disetel kencang, keras, nggak akan nggak akan liar gerakannya, saya tetap empuk. Contohnya Next itu waktu habis diganti kan tekanan ban itu tekanan ban normal sesuai standar pabrikan, nggak ada liar-liarnya, terasa empuk sekali walau tekanan bannya itu normal ya, nggak perlu dikemposi. Ya situ aja ya. Kalau pingin motornya awet ya terpaksa suspensi ini harus ganti oli. Sebenarnya yang belakang juga sama sih. Belakang kalau gerakannya liar, maka lampu belakangnya cepat mati, terus apalagi bodi belakang kocak, terus apalagi ya jadi bunyi odak-odak, filternya jadi goyang-goyang macam-macam. Kalau bearingnya bearing swing arm, bearing bearing poros belakangnya itu yang rusak, itu juga membuat motor jadi nyenteng, jadi nggak senter lagi, ausnya ban belakang jadi nggak senter lagi ya, itu parah juga ya. Jadi kalau belakang ya idealnya ganti suspensi. Kalau penulis yang tahu bagus DBS 744, DBS 722 itu yang bagus. Yang 722 malah bisa diganti oli sendiri sesuai selera, itu malah enak lagi. Tapi ya ini wis kadung tak dibelikan istri punyanya Beat yang baru kalau nggak salah.
sekarang sudah rusak. Umur berapa 2 minggu ya wes rusak. Kalau yang X2 salah dibeli belinya 766 itu juga kurang menghambat. Ini olinya Global Petro Amerika juga kurang bagus juga. Pelajaran nggak enak, tapi ya semoga bisa untuk masukan untuk yang lain lah. Kalau oli, coba cari oli suspensi yang bukan dari bahan mineral ya, mestinya ono tulisannya silikon ya, harganya mestinya agak mahal, tapi ya daripada harus sering ganti ya, menurut penulis ya nggak apa-apa lah beli yang agak mahalan. Mungkin berapa ya, ada sampai 90.000 ya, wes lah gitu aja. Jadi perhatikan ya, suspensi depan penting juga ya. Wes begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.